Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, kami terdiri dari 3 beranggotakan, yaitu saya Yuyun Yuningsih, Siti Humairoh, dan Siti Mulyana. Kami dari Akademi Komunitas Insan Tajaka, Manajemen Informatika. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang strategi komunikasi dengan topik strategi komunikasi dalam interaksi dengan mahasiswa pertukaran asing. Apa sih tujuan kami mempresentasikan topik tersebut? Yaitu yang pertama, mahasiswa mengerti apa saja strategi yang akan diterapkan ketika berkomunikasi dengan mahasiswa pertukaran asing. Yaitu yang kedua, mahasiswa bisa menerapkan strategi yang baik ketika berkomunikasi dengan mahasiswa pertukaran asing. Yang terakhir yaitu mahasiswa dapat termotivasi dan terinspirasi untuk melakukan suatu tindakan. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Di sini komunikasi terdapat 6 unsur, yaitu yang pertama search atau sumber, yang kedua komunikator atau penyampai pesan, yang ketiga message atau pesan, yang keempat yaitu saluran, yang kelima yaitu komunikan atau penerima pesan, dan yang terakhir yaitu efek atau hasil. Suatu proses komunikasi dapat dianggap berhasil ketika komunikan menerima dan memahami pesan sebagaimana yang dimaksud oleh komunikator. Komunikasi yang efektif ini akan menghasilkan tercapainya tujuan komunikasi. Namun demikian, komunikasi yang efektif akan sulit terjadi ketika kedua lawan bicara tidak memiliki bahasa asli yang sama. Hal itu terjadi karena hambatan bahasa dapat mempengaruhi proses pemahaman pesan ketika komunikasi terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, komunikator menerapkan beberapa strategi komunikasi. Aspek-aspek yang mempengaruhi proses komunikasi dapat dimengerti lebih mudah dengan mengamati model komunikasi. Model komunikasi yang dirumuskan oleh Harold D. Laswell berbunyi, who says what, in which channel, to whom, with what effect. Ini bermakna yaitu who, siapa yang menyampaikan, say what, yaitu apa yang disampaikan, in which channel, yaitu melalui saluran apa, to whom, yaitu kepada siapa, dan yang terakhir yaitu with what effect, yaitu apa pengaruhnya. Komunikasi ini disebut oleh para ahli sebagai salah satu model yang terdahulu dan paling berpengaruh. Kelima aspek dalam model komunikasi tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Misalnya, latar belakang komunikator akan mempengaruhi gaya bicara, cara penyampaian, dan sebagainya. Hal ini berlaku juga bagi komunikator, di mana latar belakang komunikator akan mempengaruhinya dalam memproses dan menginterpretasi pesan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Siti Humairoh. Strategi komunikasi yang digunakan pembelajar di tingkat universitas. Penelitian ini mengadopsi strategi komunikasi milik Tarone, yaitu yang meliputi paraphrase, borrowing, appeal for assistance, mime, dan avoidance. Saya akan menjelaskan poin-poin tersebut. Yang ke-1, teknik paraphrase, yaitu penciptaan kata merujuk pada situasi di mana pembelajar sebagai komunikator menciptakan kata baru untuk mengkomunikasikan konsep yang dimaksud.
Sementara itu, yang dimaksud dengan bicara bertele-tele yaitu ketika pembelajar mendeskripsikan karakteristik atau elemen dari sebuah objek atau aksi, alih-alih menggunakan kosakata atau struktur dari bahasa target yang benar. Kedua, teknik borrowing, yaitu dikenal penerjemahan literal dan pengalihan bahasa. Penerjemahan literal adalah kondisi strategi di mana pembelajar menerjemahkan kata per kata dari bahasa asli mereka. Kemudian yang dimaksud dengan strategi pengalihan bahasa yaitu ketika mereka menggunakan bahasa asli mencampurkan bahasa dalam menyampaikan pesan mereka. Ketiga, teknik appeal for assistance, yaitu di mana komunikator meminta bantuan dengan menanyakan istilah yang benar baik kepada lawan bicaranya maupun kepada orang ketiga. Yang keempat, teknik mime, yaitu dalam berkomunikasi dengan bahasa asing, strategi meniru terjadi saat komunikator menggunakan komunikasi nonverbal untuk menjelaskan konten leksikal maupun suatu aksi. Kelima, teknik avoidance, yaitu penghindaran topik dan pengabaian pesan. Penghindaran topik terjadi saat komunikator memutuskan untuk tidak terlibat dalam pembicaraan yang topiknya tidak ia kuasai. Sementara pengabaian pesan terjadi saat komunikator sudah berusaha untuk berkomunikasi atau membicarakan sebuah konsep, namun tidak mampu untuk melanjutkan dan memutuskan untuk menghentikan pembicaraan. Secara umum, beberapa strategi yang dapat digarisbawahi yaitu 1. Strategi penerjemahan langsung tidak digunakan sama sekali. 2. Strategi bicara bertele-tele dan mengabaikan pesan hanya digunakan oleh mahasiswa tahun ketiga. 3. Strategi yang paling banyak digunakan mahasiswa tahun ketiga yaitu meniru dan menciptakan kata. 4. Strategi meminta bantuan dan penghindaran topik hanya digunakan oleh mahasiswa tahun pertama. 5. Strategi yang paling banyak digunakan mahasiswa tahun pertama yaitu perkiraan dan meniru. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Mulyana. Strategi komunikasi mahasiswa. Dalam interaksi pembelajaran bahasa Indonesia, mahasiswa penutur asing bahasa Indonesia atau yang disebut juga Pasingbi melakukan berbagai strategi komunikasi untuk mengumumkan maksud mereka kepada penutur asli bahasa Indonesia. Penelitian ini menemukan 14 strategi mahasiswa Pasingbi saat berinteraksi dengan Paslibi, yakni 1. Pelepasan. Saya di sini akan menjelaskan
Pelepasan yang dilakukan mahasiswa Pasingli berbentuk penghilangan tanda gramatikal dan pelepasan imbuhan. Misalnya dalam perkataan belum ke Malioboro, Bapak, penghilangan subjek, saya dan kata kerja pergi, saya cubit anak, penghilangan imbuhan jika kalimat ini positif atau tidak dengan kaidah bahasa Indonesia. 2. Pengulangan tuturan. Upaya mahasiswa Pasingli menanggapi tuturan Paslibi yang sulit mereka mengerti dengan mengulangi apa yang dituturkan oleh Paslibi. Misalnya saat Paslibi bertanya kepada mahasiswa, hari ini hari apa? Mahasiswa menanggapi tuturan ini dengan mengulang tuturan Paslibi, hari ini hari apa? Karena mahasiswa tidak mengerti maka tuturan Paslibi sehingga tidak tahu bagaimana menanggapinya. Pengulangan tuturan merupakan strategi yang jitu saat mahasiswa Paslibi mendengar kata-kata baru atau saat mereka merasa kesulitan memahami tuturan Paslibi. 3. Meminjamkan. Mahasiswa Pasingli sering menyisipkan kata-kata dari bahasa selain bahasa Indonesia saat berinteraksi dengan Paslibi. Misalnya, orang-orang baju hitam tidak menonton TV, tidak listening musik. Selain bahasa Inggris, mahasiswa Pasingli juga meminjam bahasa Jawa, Arab, Madagaskar, Thailand, Vietnam, dan Prancis untuk menyampaikan bermaksud mereka. Selain untuk membantu Paslibi melalui memahami maksud mereka, alasan mahasiswa Pasingli merupakan menggunakan bahasa-bahasa tersebut adalah karena pengaruh pergaulan dan latar belakang kebahasaan. 4. Koreksi diri. Perangkat ini interaksional ini dilakukan mahasiswa Pasingli untuk menyempurnakan tuturannya agar maksudnya dimengerti secara jelas oleh mitra tuturnya. Paslibi, misal nama saya Pun. Ketika kami sewa kompor ini ada. Ketika kami sewa kos ini, kompor ini ada. Contoh pertama merupakan koreksi penggunaan subjek yang semula berbentuk kata menjadi bentuk frasa. Sementara dalam contoh kedua adalah penambahan unsur objek dalam anak kalimat. Koreksi ini dilakukan mahasiswa Pasingli untuk memperjelas makna tuturannya. 5. Tanggapan. Khas mahasiswa Pasingli untuk menanggapi mitra tuturnya Pasingli, mahasiswa Vietnam dan Thailand sering mengekspresikan tanggapannya dalam bentuk ya, dan oke. Sedangkan mahasiswa Madagaskar memiliki tanggapan lebih beragam seperti he, dan he. Tanggapan ini membuat interaksi menjadi alami. Keenam, balikan. Umpan balik mahasiswa Pasingli untuk memancing respon dari Paslibi. Contohnya, ekspresi yang dipinjam dari bahasa Inggris. You know. Dalam tuturan see you know. 7. Peragaan. Mahasiswa Pasingli mengungkapkan kata yang mereka maksud dengan memperagakannya. Misalnya saat mahasiswa ingin menjelaskan tentang tukang beca.
Upaya mahasiswa Pasingwi menjelaskan bermaksud dengan memanfaatkan benda-benda di sekitarnya. Contohnya, saat mahasiswa ingin membeli lauk di warung tetapi tidak tahu nama makanannya, mahasiswa hanya bicara ini sambil 9. Cek informasi. Upaya mahasiswa Pasingwi untuk menginformasi apakah maksud yang dipahami selama mirip dengan apa yang dimaksud oleh Pasingwi. Contohnya, saat Pasingwi menjelaskan tentang nama ruang. 10. Cek pemahaman. Strategi komunikasi yang dilakukan mahasiswa Pasingwi untuk mengecek apakah Pasingwi memahami. Maksudnya, misalnya tuturan but before no-go ada communication. I'm here to learn passages on your. You understand, Bapak? Namada. Dalam contoh tersebut, mahasiswa meminjam kata-kata bahasa Inggris you understand untuk mengecek apa dosen memahami ucapannya. 11. Pendekatan atau sinonim. Mahasiswa Pasingwi memakai kata yang artinya mendekati atau sinonim. Contohnya, ia benci durian. 12. Metonomia. Upaya mahasiswa Pasingwi untuk mengungkapkan maksudnya dengan menyebut nama merek sebuah produk. Contohnya, buatan Aqua untuk air. 13. Frasa. Mahasiswa Pasingwi membuat deskripsi dalam bentuk yang lebih panjang dari sebuah pengungkapan tepat yang tidak diketahui. Misalnya, untuk menjelaskan maksud saya dengan mengatakan kata yang bernada menggantung atau tidak selesai. Misalnya, apa ini? Itu money. Tadi apa? Money apa? Tadi what's money? Money is. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi audiens. Jika kami tidak merasa kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.